Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin mengkaji kembali workflow khususnya untuk tim marketing yang berada di grup Awan Film yang saat ini menghandle produknya Flavor dan Stay Cool. Untuk menjalani pekerjaan kita, aktivitas kita, seperti sebelumnya sudah saya jelaskan, kita akan menggunakan Microsoft Teams untuk alat bantu kolaborasi kita. Khususnya tim ini, pokoknya kita setiap anggota harus bisa banget menjalani proses ini ya, yaitu mengoperasikan Microsoft Teams dan turunannya. Tujuannya jelas agar terstruktur kerjaan kita, agar efisien, efektif, nggak capek, dan yang penting tidak miskom lagi ya teman-teman ya. Oke, mari kita lanjut. Baik, pada kesempatan kali ini, anggap saja tim kita namanya tim marketing Awan Film. Oke, jadi ceritanya Awan Film ini sudah mempunyai rencana 3 proyek gitu. Pertama, poster Ramadan, terus video Vape Flavor, dan Reels Hari Raya. Kali ini kita coba ibaratnya mengerjakan yang video Vape Flavor dulu ya. Maka anggap saja proyek ini kayak dibagi menjadi 3 bagian. Dari perencanaan, produksi, hingga publikasi. Kita akan dibantu dengan menggunakan Microsoft Teams untuk kolaborasi atau tracking mengerjakan proyek ini. Oke, masuk ke Microsoft Teams. Nah, ini tidak perlu saya ulang ya untuk masuk ke tim kita seperti biasanya, ke tim Awan Film, dan kasus kali ini kan kita mau mengerjakan proyek yang dari produknya Flavor ya. Klik Flavor maka akan tampil seperti ini. Nah, untuk mengawali semua, saya harap teman-teman memulainya dari files. Di files sudah disiapkan folder 2023. Klik saja, karena ini awal tahun, maka klik Q1. Nah, di sini teman-teman bisa membuat catatan atau konsep dan lain-lainnya. Tapi jangan lupa untuk membuat folder dulu ya teman-teman, folder baru. New folder namanya disesuaikan dengan proyek kita, video Vape Flavor. Video Vape Flavor. Nah, mengulang tadi, di sini bisa membuat catatan konsep dan lain-lain. Anggap saja, misalkan Mbak Via akan membuat konsep ditulis dengan Microsoft Word yang berada di tim sini, tinggal klik create. Konsep dan lain-lain. Ini mirip banget ya, seperti Microsoft Word pada umumnya. Kita klik close. Maka file otomatis tersimpan di sini. Dan teman-teman lain dalam satu tim bisa mengakses. Begini ya. Dan nanti saat produksi berjalan, tim dari produksi juga akan menyimpan semua filenya di sini. Semua file yang berhubungan ya. Misalkan kita bisa bikin folder lagi dengan menamai master. Master ini akan berisi file-file mentah dari kamera atau audio. Kemudian bisa membuat folder render misalkan, yang dimana isinya adalah renderan dari proyek kita. Hasil akhirnya ibaratnya ya.
Jika sekiranya dianggap sudah, maka kita akan memanfaatkan Microsoft Planner ya setelah ini. Dan di Teams ini, di Microsoft Teams, sudah saya sematkan, sudah saya siapkan Microsoft Planner. Tinggal kita klik tugas yang di atas ini. Saya namain tabnya dengan nama tugas. Klik. Nah, maka kita akan dibawa ke Microsoft Planner. Harapannya dengan Microsoft Planner ini, tahap produksi bisa dimonitor atau dilacak. Kita bisa merapikan rencana pola kerja kita lah. Bila produksi berjalan, bisa melacaknya, bisa mengetahui langkah-langkah yang harus kita lakukan, atau menugaskan orang tertentu untuk melakukan task-nya. Baik, tampilannya seperti ini ya. Di sini sudah saya siapkan keranjang-keranjang yang lumayan banyak. Ada kampanye video, kampanye poster, proyek stok aset, dan lain-lainnya. Masih ada kursus dan lain-lain. Harapannya, bila ada proyek yang berhubungan dengan video, maka akan ditaruh di keranjang ini. Kemudian bila poster atau foto produk di sini. Kalau tidak sesuai dengan dua ini, proyek lain misalkan bisa ditaruh sesuai dengan keranjang yang berhubungan. Atau bila tidak ada di sini, bisa bikin lagi. Nah, disesuaikan saja. Karena pada kesempatan kali ini, studi kasus kita berhubungan dengan video, maka kita fokus pada keranjang kampanye video. Di sini sudah saya siapkan contohnya ya teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah bikin dari awal. Kita bisa copy paste ibaratnya. Klik tanda 3 yang di sini, tinggal copy text. Misalkan tadi video web flavor. Harus disamain ya dengan folder awal tadi. Namanya harus disamain. Tinggal klik copy, maka di bawahnya sudah ada ini yang baru. Baik, coba kita buka, kita klik. Kita coba breakdown dari atas. Di atas ini judul ya tadi ya. Kemudian di bawahnya ada sign ini fungsinya untuk menugaskan nih yang berkecimpung melakukan ini nanti siapa saja gitu. Oke, kita skip dulu, langsung ke sini saja. Nah, ini yang penting, kita bisa memulai proyek ini kapan, bisa ditandai misalkan besok, dan deadline-nya kapan, misalkan tanggal 19. Oke. Nah, di bawahnya tak kalah penting juga, di sini adalah kotak catatan yang bisa diisi deskripsi, link inspirasi bila ada video yang harus ditonton oleh teman-teman, bisa ditaruh sini linknya. Oke, anggap aja kita punya link video ini. Oke, bisa kita taruh. Nah, kita paste di sini. Di sini bisa di copy pastekan dari konsep yang sudah dibuat di Microsoft Word tadi dan lain-lain. Tes konsep misalkan, atau bisa panjang banget juga ini. Oke. Di bawahnya ada checklist. Karena tadi copy paste dari task yang sudah ada, maka di sini otomatis juga tercopy dari task sebelumnya. Tapi ini bisa dihapus bila ada yang tidak perlu. Misalkan tidak perlu record audio, ya udah dihapus saja. Atau misalkan butuh tambahan tugas, misalkan upload, ya udah bisa ditambah juga. Tinggal di enter, oke udah jadi. Seperti yang saya bilang tadi, checklist ini bisa untuk tracking kan. Misalkan Mbak Via sudah selesai menulis konsep atau materi misalkan. Udah centang. Oh. Jadi teman-teman yang lain bisa melihat.
Beberapa perubahannya ada di sini, misalkan dari progress ini not started ke in progress. Biasanya yang ke, di tag di sini, maka tombol lonceng yang di kiri atas ini juga muncul notifikasi. Dengan catatan kita sudah tag seseorang ya. Misalkan kita klik assign Mbak Via, coba kita tag. Bila ada progress atau perubahan, beberapa perubahan mungkin ya, dia akan menerima notifikasi di sini, di pojok kiri atas. Kemudian melanjutkan untuk fungsi checklist. Kemudian lanjut, anggaplah proyek ini sudah di-approve, maka kita bisa klik approve, atau script sudah selesai, kita bisa klik script dicentang di sini, dan lain-lain ya. Di bawahnya kita akan mendapati attachment. Nah, di sini itu kita bisa mengunggah ibaratnya file yang ada di folder tadi. Misalnya kita klik 2023 ya. Yaudah. Ini. Nah, misalkan konsep ini mau kita attach di situ, bisa juga. Nah, ini udah ada di sini. Jadi misalkan di sini udah dikopas tapi tidak begitu lengkap, kita cantumkan aja nih konsepnya di sini, file aslinya, dan kita bisa klik. Nah, harusnya akan muncul file yang dimaksud. Nah, kita close saja. Oke, yang terakhir kita akan memanfaatkan Microsoft List. Setelah dirasa rencana udah tadi ya, maka produksi anggap aja udah berjalan. Kemudian kita akan menyiapkan perihal publikasi. Tapi di sini publikasi yang dimaksud yang menggunakan Microsoft List itu untuk tracking saja ya teman-teman ya. Oke, daripada bingung lanjut aja kita ini. Kita akan memanfaatkan Microsoft List. Dan tidak usah bingung, sudah saya sematkan di sini dengan nama tab daftar isi. Kita klik saja. Berikut tampilan Microsoft List bila dibuka di Microsoft Teams. Mirip Excel sih ya. Jadi harapan saya, kalau sudah membuat Microsoft Planner tadi, task di Microsoft Planner, maka setelah itu juga membuat Microsoft List, daftar isi di Microsoft List. Nah, gunanya untuk tracking yang lebih yang lebih luas ibaratnya. Kalau tadi kita di Microsoft Planner tadi detail produksi dan lain-lain, maka ini kayak bisa tracking keseluruhan gitu. Oke, daripada bingung, kita langsung praktek saja. Klik New, atau bisa Edit in Grid View, diklik. Nah, ini saya udah coba buat tadi, iseng-iseng bikin contoh. Nah, saat diklik Edit in Grid View, maka tampilannya kayak gini, Add New Item. Samain judulnya aja. Apa dari video 5 flavor. Nah, di sini kita bisa add thumbnail. Ini pokoknya udah saya siapkan. Siapkan kolom-kolom yang berhubungan dengan proyek kita lah intinya. Harapannya bisa mempermudah mengetahui atau melacak proyek kita. Di sini ada judul konten, thumbnail, deskripsi, tipe konten, status penerbitan, jatuh temponya kapan, dan seterusnya kawan-kawan. Mari kita praktek saja ya. Nah, misalkan judulnya udah nih.
Kita add image aja. Thumbnail itu kayak screenshotan aja nanti, screenshotan proyek kita. Misalkan ada video apa, nah, kita screenshot. Nah, misalkan ada video mobil gitu, ya udah kita screenshot. Nah, nanti thumbnail ini akan mempermudah teman-teman. Bila kita mencari sesuatu, pokoknya ada visualnya. Oh, langsung ketahuan gitu loh. Nah, ini masih loading dulu ya. Saya stop dulu. Nah, kalau kelihatan visualnya kan lebih enak nih nyarinya nanti. Kalau baru 3 sih oke. Lah nanti kalau udah puluhan, nah, harapannya thumbnail ini akan mempermudah. Deskripsi bisa diisi deskripsi, dikopas aja kalau udah punya deskripsi. Tipe kontennya video, tinggal klik aja. Nah, statusnya nih baru ngapain ini? Proyek ini baru sampai proses apa? Anggap aja masih tahap editing atau tahap produksi ya, nanti bisa diganti ya juga. Nah, ini bisa dimiripin dengan yang ada di Planner tadi. Misalkan jatuh temponya di tanggal 16, kemudian akan diupload sebelum atau pada saat. Nah, nanti ini juga bisa diedit, disesuaikan bisa nanti. Misalkan tanggal 18 ya. Nah, anggap aja udah selesai nih ya. Siap diterbitkan, misalkan ya. Nah, di kolom upload ini kita bisa memasukkan video ini udah diupload di mana aja sih. Misalkan udah diupload di Instagram sama YouTube. Ya udah tinggal dipilih aja. Nah, yang lokasi file ini bisa diisikan URL di mana ya? Di sini. Ini ada URL-nya teman-teman. Tadi kan di Q1 ya proyek kita. Nah, ini video web flavor ini klik kanan, copy link, salin. Paste saja di sini. Nah, ini juga berfungsi banget. Kalau ada teman-teman yang mau tracking, misalnya udah banyak banget ini list kita. Jadi mempermudah pekerjaan beliau. Tinggal klik aja nih kalau pengen tahu filenya di mana. Nah, kita akan dibawa ke folder online-nya SharePoint.